Halo, selamat malam buat sobat-sobat yang suka dengerin cerita horor. Kebetulan gue lagi ada cerita lagi nih. Jadi gue mau cerita. Jadi ceritanya ini tentang rumah kontrakan lah istilahnya. Jadi anak kos yang mahasiswa baru itu dia nyari kontrakan, dan kebetulan dia nggak sendiri, dia jadi kontrak tuh sama teman-temannya. Kita sebut aja itu namanya Rani gitu. Dia umur 19 tahun. Jadi dia rencananya mau kontrak tuh sama temennya Lia, sama Desi, terus sama Susan kalau nggak salah namanya. Nah, terus ceritanya dia nyari lah nih. Terus akhirnya dia dapet nih rumah kontrakan yang rumahnya cukup gede. Itu rumahnya cukup gede dan bagus gitu. Tapi dengan harga murah gitu kan. Wah, dia seneng banget tuh gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu teman-temannya, teman-teman bilang ya udah tuh ambil gitu kan. Cuman si dia ngomong gini, kok rumahnya gede ya, bagus, tapi kok biaya kontraknya murah ya, katanya gitu bilang. Terus kata Susan, ya udahlah nggak apa-apa, yang soalnya kan kita kan di sini masih mahasiswa, kita di sini kan masih duit orang tua gitu kan. Kita kan di sini kan mau ngirit, ya udahlah nggak apa-apa ya, syukur banget lah kita dapat rumah yang gede terus biayanya murah. Dan singkat cerita akhirnya mereka setuju, terus mereka pindah berempat ke rumah itu. Mereka sampai di sana, mereka rapin barang. Jadi di sana itu ada 4 kamar, jadi mereka berempat tuh masing-masing satu kamar gitu loh. Jadi nggak ada yang tidur berdua atau bertiga gitu, enggak. Jadi ada 4 kamar, mereka semua dapat kamar satu-satu. Nah udah tuh masing-masing ngerapin barang. Singkat ceritanya mereka udah selesai. Terus habis itu mereka ngumpul lah istilahnya. Terus kata si Susan, aduh gue capek nih, gue mau istirahat katanya, dia bilang gitu kan. Terus kata si Lia, ntar dulu dong, kita belum pada makan, kemudian kita masak aja dulu di dapur, kata si Lia. Terus Rani bilang, iya nih kita belum makan nih. Jadi mereka masaklah di dapur. Nah sambil mereka masak, si Lia ceritanya pura-pura mau cerita serem nih. Kata si Lia, tahu gak sih kalau ini rumah ini nih ada ceritanya katanya. Jadi dulu penghuni dulu, jadi tuh meninggal satu keluarga katanya, sama ya pokoknya dirampok katanya, dia bilang. Jadi dibunuh semua, dia bilang gitu. Itu sih katanya sih begitu. Cuman kata si Rani, oh masa, siapa bilang sih katanya. Enggak kata Lia, enggak, itu cuman pura-pura doang katanya. Si Lia bilang gitu, jadi ini cuma pura-pura aja katanya, dia bilang, cuma cerita dongeng katanya. Terus kata si Desi, ayo udah cepetan nih, gue udah lapar nih katanya. Yaudah nih juga udah mau selesai nih, kata si Lia sama si Rani. Terus Susan semuanya lagi nyiapin piring-piring segala macam. Udah akhirnya mereka makan tuh di meja makan. Itu semuanya akhirnya selesai makan. Karena mereka kecapean, akhirnya mereka tidur lah masing-masing di kamarnya. Nah si Rani ini juga tidur kan, terus ya santai lah, bukan nggak ada apa-apa gitu kan. Pas ketika sekitar jam 3 apa kalau nggak salah itu katanya. Nah terus pas lagi tidur tiba-tiba, ya namanya biasa kan tidur pakai lampu tidur gitu kan, redup. Tiba-tiba pintu kamar Rani buka sendiri nih, tiba-tiba buka sendiri. Terus kayak ada sosok bayangan hitam gitu kan. Si Rani kayak ngeliat tapi bangun tapi kok kayak setengah sadar gitu. Nah terus akhirnya tuh bayangan hitam mendekat pas mau mendekati Rani gitu. Terus tiba-tiba Rani kaget kan, langsung teriak, akhirnya hilang tuh bayangan hitamnya. Nah pas Rani bangun, terus dia nengok kanan kiri, pas dia lihat, loh kok pintu ketutup, jadi nggak kebuka. Apa dia pikir itu mimpi kali ya. Pokoknya si Rani tiba-tiba kayak deg-degan gitu, ngos-ngosan. Terus dia cuma nenangin dirinya, ini cuma mimpi katanya. Terus habis itu si Rani coba tidur lagi, akhirnya dia tidur tuh.
Nah besok pagi dia cerita nih sama si Lia, sama Susan, terus sama Desi. Dia cerita terus, cuman kata teman-temannya, itu cuma mimpi doang Ran, katanya. Enggak lah, cuma mimpi aja tuh, katanya. Udah tuh, karena mereka udah selesai kan, maksudnya udah harus kuliah. Mereka akhirnya kuliah. Terus si Desi ini pulang duluan ke rumah itu gitu kan, terus pas dia lihat, belum pada pulang gitu kan, akhirnya mungkin masih di kampus, karena mereka kan beda jurusan gitu kan. Akhirnya si Desi masuk, dia mau minum teh lah istilahnya. Dia masak air pas segala macem. Pas lagi masak air di dapur, terus kayak ada yang niup telinganya gitu kan, ada yang tiup telinganya. Wah, kaget juga dia nengok ke belakang kanan kiri, gak ada orang gitu kan. Terus akhirnya udah tuh dia cepet bikin tehnya. Terus habis itu si Desi ini buru-buru dia ke ruang tamu kan ada TV. Jadi ada memang salah satu, nggak salah si Susan itu bawa TV gitu kan. Akhirnya dia setel TV, dia coba ini karena dia sendiri kan. Terus pas lagi dia nonton TV, pintu kamarnya si Rani itu kebuka. Kaget kan si Desi, kebuka sendiri gitu kan. Terus habis itu dia coba, udah itu angin gitu kan. Akhirnya dia tetap nonton TV. Nah tiba-tiba pas dia lagi nonton TV, pintu kamar Rani kan tadi kebuka sendiri. Terus tiba-tiba nutup sendiri, brak gitu kencang. Habis itu Rani langsung matiin TV, buru-buru. Dia karena dia sendirian, dia takut. Akhirnya dia belum sempat mandi, cuman baru minum teh doang, mungkin capek istirahat kan. Akhirnya buru-buru dia keluar rumah, dia kunci, dia balik lagi ke kampus. Nah sampai di kampus ya sih ketemu lah nih sama Rani, sama Lia, terus sama Susan gitu kan. Akhirnya dia cerita, ini tadi gua pulang kan sendirian kan, kalian kan masih pada kuliah. Terus gue cuman bikin teh karena gue capek kan. Gue rencanain habis bikin teh mau mandi gitu kan. Nah pas gue duduk lagi nonton TV, pintu kamar lo katanya itu kebuka sendiri. Serius lo, kata Rani gitu kan. Terus gue pikir itu angin kan. Terus kata si Desi, akhirnya gak lama pintu kamar Ran itu ketutup sendiri kan.